Saudaraku seiman, ada seorang soleh dulu kaya raya di zaman tabi'in di Irak. Dia lagi duduk di kebun kurmanya. Orang ini kebetulan sering ibadah, rajin sekali ibadah. Satu waktu dia pernah lalai beribadah. Ada beberapa waktu dari amal-amal sunnah yang dia tinggalkan, bukan amal wajib. Lalu kemudian di kebun kurmanya dia duduk, dan sering kali dalam beberapa hari di mana dia lalai itu, dia mengurus pegawainya memetik kurma-kurma yang masih segar, ditaruh di depannya, lalu dia menyuruh semuanya bubar untuk dia nikmati sendiri kurma itu. Pada saat dan kebunnya ini ditutup dengan pagar yang sangat tinggi, tidak ada yang bisa masuk, penjaga kalian yang sangat ketat. Maka pada saat dia lagi duduk menikmati kurma tersebut, tiba-tiba di depannya semak belukar ya, bergerak seakan-akan ada orang. Maka dia sambil marah mengatakan, "Siapa kamu? Begitu beraninya kamu masuk ke dalam kebunku tanpa izin." Maka tiba-tiba keluar dari semak belukar tersebut orang yang dia tidak kenal. Lalu orang itu mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah sosok yang tidak butuh izin untuk datang ke tempat siapapun. Aku sosok yang selalu ditakuti oleh seluruh raja-raja dan orang-orang yang membongkok atau menyombongkan diri. Aku sosok yang selalu kalau datang tidak pernah terlambat dalam menyelesaikan urusanku." Maka tiba-tiba orang soleh dan kaya ini menundukkan matanya yang tadinya melotot karena merasa marah, tiba-tiba dia ketakutan. Lalu dia mengucapkan kalimat, "Apakah Allah masih memberikan aku kesempatan untuk kembali?" Maka dia pun, orang itu pun mengatakan, "Masih ada beberapa waktu untukmu, maka bertaubatlah." Tiba-tiba orang itu menangis, kemudian dia angkat kepalanya, orang yang tadi menyampaikan berita itu sudah hilang. Teman-teman sekalian, kita tidak butuh menunggu kita sakit masuk ke ruangan ICU baru mati. Kita juga tidak butuh teman-teman sekalian untuk menjadi tua dan ubanan semua rambut kita baru kita meninggal dunia. Kita tidak butuh tiba-tiba teman-teman stroke ataupun tubuh kita melemah atau kulit kita keriput baru kita meninggal dunia. Berapa banyak anak kecil yang masih muda pada saat ajalnya datang semuanya meninggal dunia. Mati fenomena yang tidak bisa kita menghindar darinya. Perhatikan baik-baik, Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan mati adalah terlepasnya ruh dari jasad seseorang dan pindahnya dia ke alam abadi akhirat sana. Dan setiap jiwa akan diberikan balasan pada hari kiamat sesuai dengan amalnya. Maka siapa yang bisa diselamatkan pada hari kiamat dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Ketahuilah, kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang menipu belaka. Di dalam ayat lain, Allah mengingatkan juga dalam surah Al-Anbiya, wahai para olahragawan yang merasa badannya berotot, kuat, segar, atau orang-orang yang menjaga kesehatannya dengan vitamin yang mahal, tidak akan bermanfaat pada saat ajal datang. Wahai orang-orang yang merasa hartanya banyak, orang yang selalu memerintahkan banyak pegawainya, sadarlah teman-teman sekalian bahwasanya itu hanya sebentar. Semua ada pertanggungjawabannya. Allah mengingatkan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, maka kalian harus tahu kalian akan dikembalikan kepada kami. Maksudnya kata ulama tafsir, kebaikan adalah dengan jabatan, dengan harta, dengan kelebihan paras wajah, fisik, pasangan hidup, keturunan yang banyak. Itu cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tidak, digunakan dalam ketaatan kepada Allah atau tidak, dia tunggangi enggak itu untuk panen pahala yang besar pada hari kiamat. Begitu juga kami uji kalian dengan keburukan. Keburukan juga datangnya penyakit, gangguan orang, semua melalui itu. Bersabar tidak, sehingga akhirnya mendapatkan pahala yang maksimal pada hari kiamat. Di dalam ayat lain surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 57 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Sekuat apapun dia, sehebat apapun dia sembunyikan dirinya dalam sebuah bangunan yang besar, pasti dia akan mati.
dan akan dikembalikan kepada kami. Di dalam ayat lain Allah lebih jelas lagi menekankan masalah itu dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian sembunyi, pasti mati akan datang kepada kalian, walaupun kalian sembunyi di dalam bangunan yang sangat kokoh. Dan terakhir ayatnya adalah Allah SWT mengingatkan dalam surah Jum'ah, ayat yang sudah sangat masyhur, surah nomor 62 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada semua manusia, terutama umatmu, mati yang selama ini kalian tidak mau kenang, tidak mau ingat, tidak mau punya persiapan, pasti akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata, dan akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian amalkan. Saudaraku seiman, ingat, ruangan ICU di rumah sakit hanya 2 atau 3, dan orang yang sedang berobat di rumah sakit lebih sedikit jumlahnya daripada orang yang berjalan di sebelah rumah sakit. Di pinggir jalan lebih banyak, artinya lebih banyak orang meninggal yang tidak sakit. Hati-hati, berapa banyak orang yang muda, masih anak-anak sudah dipikul di geranda jenazah. Sadarlah teman-teman sekalian, mati ini kalau selalu dikenang, dia akan jadi pengontrol dalam kehidupan. Maka kita hanya selalu tahu yang kita nikmati yang halal, yang kita kerjakan yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah, dan semua yang haram, bahkan yang makruh pun akan ditinggalkan. Mati adalah pengawas yang sangat baik. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kafa bil mauti dzakira, cukuplah mati itu akan menjadi peringatan bagi orang-orang. Demikian juga kata Nabi SAW dalam hadis, mengingatkan kepada kita, melengkapkan ayat-ayat tadi yang saya bacakan. Di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, akthiru dzikra hadimal ladzat, ingatlah selalu dan perbanyak ya mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kenikmatan, yakni al-maut, atau itu adalah kematian. Fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dhiqi minal aishi illa wassa'ahu alaih. Tidak ada orang yang mengingat mati pada saat dia sedang sempit kehidupannya, lagi ada masalah besar yang dia hadapi, kecuali akan melapangkan hidupnya. Oh, ternyata saya akan mati. Maka penyakitnya jadi ringan, utang-utang yang berat pun jadi ringan, dan dia berusaha untuk menyelesaikan sebelum mati menyambutnya. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyakahu alaihi. Dan siapapun yang mengingat pada saat dia lagi lapang, maka dia pun akan berhati-hati menyempitkan semua celah-celah di mana dia bisa melakukan perbuatan yang haram. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, pernah sekali bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malunya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami malu kepada Allah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan itu yang aku maksudkan, tetapi siapapun yang berusaha benar-benar menjaga kepalanya dan apa yang ada di isinya, dan juga perutnya dan apa yang akan dia masukkan, serta juga menjaga lisannya dan meninggalkan perhiasan dunia ini yang haram, yang tidak Allah halalkan, dia berusaha mencari yang haram, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan Nabi SAW, teman-teman sekalian, pernah mengantar jenazah atau melihat ada jenazah diantar oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW menanyakan, apa yang mereka kerjakan? Lagi ngerumun. Kata para sahabat, menggali kuburan ya Rasulullah, akan masukin jenazah. Maka kata para sahabat, tiba-tiba kami lihat Nabi SAW bersegera ke sana. Kemudian duduk di depan liang lahat tersebut, lalu meletakkan lutut beliau ke tanah. Lalu saya pun datang, kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, saya pun datang lalu menanyakan, kenapa ya Rasulullah? Maka saya melihat Nabi SAW tidak menjawab dan meneteskan air mata sampai tanah itu basah. Lalu beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, untuk ini kalian harus punya persiapan.